Siang semuanya, semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Eh, untuk kode presensi hari ini, batas scan dari jam 15 sampai 15.45. Sudah saya sharekan di chat. Ya, silahkan nanti kalau di replay ulang bagi temannya yang mungkin terlambat datang ya. Yang hadir saat ini masih 35. Oke, sebentar saya tutup dulu. Ya, topik hari ini, pertemuan ke-11, kita akan belajar menggunakan visual scripting ya. Oh ya, sebelumnya ini mereview dari minggu yang lalu ya. Ada sempat beberapa pesan melalui WA group ya terkait dengan rekaman ya. Jadi intinya seperti ini. Saya selalu mencoba menyediakan recording ya. Saya selalu mencoba menyediakan recording dari setiap pertemuan, tetapi jangan dijadikan sebagai acuan atau jangan bergantung pada rekaman Zoom yang di setiap pertemuan saya selalu usahakan. Oke ya, berlaku bagi semuanya. Bukan apa istilahnya, bukan saya tidak mau atau memang aturannya seperti itu. Sebenarnya dasarnya bukan itu. Tetapi sekali lagi jangan gunakan sebagai referensi dasar untuk mengerjakan tugas. Ya, Pak, saya tidak bisa mengerjakan tugas karena rekaman Zoom-nya belum dibagikan. Itu yang terus terang saya tidak sepakat dengan hal seperti itu. Ya, jadi Anda semua sudah mahasiswa. Asumsi mahasiswa itu sudah fase dewasa awal, gitu ya. Ketika dewasa awal sudah belajar mengambil keputusan sendiri, sudah belajar mencari solusi sendiri. Jadi misalnya saya belum merilis rekaman Zoom, ya, silakan cari referensi banyak di YouTube atau di bahkan referensi yang saya gunakan kan sumber utamanya dari learningnya ini Lens Studio. Ya, di sana sudah ada sebagian sudah ada video-video yang digunakan. Oke ya. Misalnya terkendala dengan koneksi, itu memang dimaklumi, saya memaklumi hal tersebut ya. Tetapi sekali lagi jangan gunakan Zoom sebagai alasan untuk tidak mengerjakan tugas. Oke ya. Kemudian saya menyediakan recording Zoom, itu ada beberapa kendala karena jika saat merekam itu ada dua pilihan bagi yang mungkin pernah menjadi host, gitu ya. Saat merekam ada dua pilihan, apakah direkam pada cloud ataukah direkam pada local storage. Nah, jadi ketika direkam pada cloud, tentunya perlu koneksi internet yang lebih stabil, mungkin agak cepat dan lebih stabil. Dan saya tidak selalu dalam kondisi prima seperti itu koneksi internetnya, ya. Dan berlaku untuk semuanya, jadi saling memaklumi. Sehingga jika saya berhasil merekam atau ketika saya letakkan di cloud, itu juga ada proses untuk mengkonversi rekaman. Ya. Kebetulan resolusi di komputer saya lumayan tinggi, resolusi dari display, sehingga perlu dikonvert ke resolusi yang sudah saya tentukan, yaitu sekitar 720 pixel atau 1080 HD. Waktu konversi juga memerlukan proses, ya. Jadi tidak langsung, bahkan prosesnya bisa setengah jam sendiri. Ya. Kendala ketika direkam di storage saya, di komputer saya, yaitu masalah kapasitas. Ya. Oke, di laptop saya ini 512 GB SSD ya kan, lebih cepat saat konversi. Tetapi ada beberapa proyek yang saya gunakan di laptop untuk biasanya untuk kayak gini, untuk demo, untuk meeting dan seterusnya. Sehingga kapasitas itu semakin sedikit. Ya. Kalau saya tidak segera memindahkan misalnya aset aplikasi saya atau aset proyek saya, itu space tersisa itu hanya sekitar 500-an mega. Ya. Sehingga saat merekam pasti terjadi error. Gitu. Ya, jadi itu harap diketahui semuanya. Jadi saya meminta waktu di awal ini supaya harap diketahui semuanya terkait dengan sekali lagi jangan bergantung pada rekaman Zoom dari kelas saya. Ya.
Saya tentunya tetap berusaha merekam, tetapi sekali lagi jangan bergantung rekaman Zoom. Kita nggak tahu kondisi ya. Jadi tutorial banyak, ya. Terus saya mengusahakan untuk tutorial yang juga yang lebih mudah, gitu. Karena saya juga pasti akan mengikuti versi ya kan, versi dari Lens Studio, tetapi cari tutorial-tutorial lain yang lebih dekat dengan versi dari Lens Studio yang kita gunakan. Oke ya. Dan tentunya setiap pertemuan saya usahakan juga modul sudah tersedia. Beberapa sudah ada modul, terutama di pertemuan-pertemuan terakhir. Itu silahkan dicoba diikuti, itu juga oke. Terutama bagi yang koneksi terbatas. Oke ya. Oke, saya coba merekam lagi. Saya akan merekam di komputer ini. Recording in Ini progress. kebetulan tadi aset saya itu sudah saya pindahkan. Jadi ketika saya mendownload aset, saya menggunakan salah satunya IDE yang lumayan sering menggunakan aset banyak itu adalah Unity. Ya. Unity ketika download aset itu saya bisa mendownload sekitar 11 GB sendiri. Itu ya. Jadi 11 GB untuk aset itu lumayan menyita space dari hard disk terutama. Ya. Oke, ini sudah merekam. Saya akan mulai dulu pertemuan kita pada hari ini dengan slide untuk pengenalan visual scripting ya. Saya coba akan share screen dulu. Ya. Kalau dari Zoom harusnya sudah melihat ya. Saya mengikuti aturan tanda dari Zoom, tetapi kalau belum kelihatan langsung direspon bisa melalui chat ya. Oke, pertemuan ke-11. Jadi pertemuan ke-11 ini kita akan belajar penggunaan visual scripting. Apa sih visual scripting? Sebenarnya visual scripting itu adalah konsep programan yang tidak hanya ada pada Lens Studio. Ya, itu visual scripting. Jadi referensi hari ini saya ambil dari guide di Lens Studio. Itu. Pada visual scripting di dalamnya ada overview dan seterusnya. Jadi ini yang saya gunakan sebagai acuan referensi utama. Berikutnya adalah referensi dari decoding. Itu ya. Pengantar yang pertama terkait dengan scripting. Script memungkinkan programmer untuk menulis atau mengembangkan program tanpa harus mengkompilasi ulang, tanpa harus membuild ya. Misalnya kalau kita membuat aplikasi desktop ingin jadi exe, biasanya tidak berdasarkan script ya. Biasanya menggunakan bahasa programan tertentu, Java atau mungkin C# atau C++ atau yang lainnya. Ya. Scripting, bahasa programan script ketika akan menjadi file yang dieksekusi atau dibuild itu harus perlu interpreter atau istilah lainnya penerjemah. Selain interpreter, script saat akan dieksekusi juga perlu runtime. Itu penggunaan script. Ya, ini hanya pengantar mengenai scripting. Scripting bisa juga diubah saat program sedang berjalan. Enaknya ketika menggunakan script, ketika program sedang jalan, kita bisa ubah script, kemudian langsung running atau refresh. Tidak perlu build. Itu konsep bahasa scripting. Bahasa scripting lebih mudah dipahami dibandingkan bahasa programan tingkat tinggi. Bahasa programan tingkat tinggi itu bahasa yang mendekati dengan bahasa mesin. Ya. Paling keren lagi adalah assembler. Ya. Jadi di situ script akan jauh lebih mudah dipahami daripada bahasa programan. Ya. Script yang paling populer adalah JavaScript. Di Lens Studio pun mendukung JavaScript yang biasanya jalan di browser ya. Tetapi di Lens Studio JavaScript dengan menggunakan interpreter yang sudah terintegrasi dalam Lens Studio dan nanti dalam Snapchat itu memungkinkan developer atau programmer bisa membuat fungsi-fungsi tertentu. Ya. JavaScript termasuk bahasa programan itu yang lumayan ikut di ranking teratas. Ya. Terutama sejak munculnya Node.js. Ya, JS itu dari kependekan dari JavaScript. Ya.
Bahkan dengan Node.js, developer atau programmer bisa membuat aplikasi desktop atau multiplatform dengan JavaScript. Ya. Di mana waktu zaman saya belajar bahasa pemrograman, ketika menggunakan JavaScript itu ya JavaScript hanya untuk browser, hanya untuk web. Tetapi sekarang dengan JavaScript dan beberapa turunan dari JavaScript, kita bisa membuat aplikasi multiplatform. Tidak hanya desktop, tetapi mobile pun tidak hanya Android, tetapi juga bisa iOS atau web mobile. Terkait dengan scripting. Bagaimana penggunaan script dalam aplikasi? Ini skematiknya. Ini semua sudah ada di slide saya ya. Silakan kalau sambil dibuka sambil dipahami. Sebagian besar aplikasi modern saat ini dibuat dengan script. Tujuannya supaya lebih mudah atau lebih cepat juga untuk dibuat, dikembangkan. Terutama aplikasi game. Aplikasi game merupakan salah satu bentuk multimedia, termasuk aplikasi yang kita kembangkan augmented reality, itu adalah berbasis multimedia. Jadi akan banyak manfaat ketika menggunakan script. Di sini interpreter dan sisi yang terkait dengan bahasa mesinnya, bahasa yang berurusan dengan fungsi-fungsi dari smartphone, itu sudah berada dalam game engine, atau kalau di tempat kita sudah berada dalam Lens Studio, sudah berada dalam Snapchat-nya, sehingga kita hanya perlu membuat scripting-nya, mengintegrasikan dan mengupload ke My Lens masing-masing. Di sini kita tidak lagi berurusan dengan bagian teknis, bagaimana mengakses kamera, bagaimana kita mengakses sensor-sensor giroskop, akselerometer, gitu, GPS, gitu, kita sudah nggak lagi berurusan dengan detail harus seperti itu. Tinggal gunakan saja fungsinya. Itu kelebihan penggunaan script. Ya. Penggunaan script visual, ini yang akan kita pelajari. Visual scripting atau di Indonesia kan itu adalah script visual, dia akan membawa bahasa pemrograman script ke tingkat yang lebih lanjut. Ini memudahkan bagi para developer atau programmer saat ini. Bahkan tidak hanya untuk Lens Studio. Ketika saya belajar menggunakan belajar AI, Artificial Intelligence dan Machine Learning, saya tidak harus coding dari awal visual script ya, berbasiskan node atau grafik ya. Ini ada grafik, konsepnya kotak-kotak persegi 4, kemudian ada node titik-titik yang saling nanti akan dihubungkan. Kita sudah bisa membuat aplikasi ya. Jadi nama yang kalau saya pelajari penggunaan AI itu ya, AI itu mediapipe.dev, nama library-nya. Dengan model visual scripting, tinggal drag and drop, tarik, geser, gitu kan, menghubungkan antar beberapa node, saya bisa membuat aplikasi. Itu kelebihan dan kemudahan programmer saat ini. Dan itu bisa dikompil jadi aplikasi Android. Ya. Contoh di bawah ini, gambar di bawah ini salah satu penggunaan di sebelah kiri fungsi, di sebelah kanan adalah visual scripting-nya. Jadi ada on-player, fungsi on-player shoot barrel misalnya. Di sebelah kanan ada blok visual scripting, ada event on-player shoot barrel, kemudian ada parameternya player dan barrel, itu di dalamnya ada, kemudian market explosion dan seterusnya ya. Itu sebagai gambaran contoh, sebelah kiri adalah bahasa pemrograman, sebelah kanan adalah visual scripting. Bahkan beberapa visual scripting itu bisa diekstrak atau diekspor menjadi bahasa pemrograman. Itu kerennya ya.
Jadi kita drag and drop, kemudian saya ekspor ke dalam JavaScript misalnya. Itu bisa dilakukan di beberapa library. Manfaatnya, membuat aplikasi menjadi lebih sederhana dalam mengembangkan, ya, mendevelop aplikasi jadi lebih mudah saat ini. Tidak perlu lagi belajar bahasa programan. Bahasa programan sekarang banyak, bahkan hampir setiap tahun muncul bahasa programan baru. Ada Java, C, C++, C#, kemudian ada Kotlin, terus banyak lagi ya yang berbasis cloud juga, ya kan, Python. Tetapi di sini kita hanya perlu logika dan algoritma. Logikanya gimana sih? Algoritmanya bagaimana? Potongan skrip dapat divisualisasikan, kemudian jauh lebih mudah ketika kita membuat berbentuk tampilan daripada baris kode. Ya. Ketika kita error pada baris kode, kadang nyarinya lebih susah ya. Baris kode ini terhubung dengan baris kode yang mana? Tetapi dengan visual, divisualisasikan itu jauh lebih mudah. Menuliskan sintak jauh lebih sedikit, dan itu yang menjadi salah satu tantangan ya, atau hambatan ketika terutama bagi para programmer. Sintaknya apa ya? Lupa kan? Oh, Pak, sintaknya lupa. Sudah ditulis kok error-error terus kan gitu ya. Itu diatasi dengan visual scripting. Kemudian komponen kode yang kompleks, bagian source code yang kompleks dapat ditampilkan atau divisualisasikan dengan mudah. Beberapa kode yang sangat kompleks juga bisa di-hide atau masuk dalam blok fungsi. Jadi kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Itu enaknya visual scripting. Walaupun mungkin kelemahannya kita perlu resource komputer yang lebih tinggi seperti itu, dan kita mungkin nggak bisa membuat beberapa fungsi secara spesifik, itu tidak bisa karena semuanya sudah disediakan. Di Line Studio kita akan gunakan juga visual scripting. Kita akan memiliki akses ke semua kemungkinan kode scripting tanpa menulis kode sama sekali. Jadi kita akan mengakses semua fungsi tanpa nulis kode. Visual scripting sesuai untuk programmer yang baru mengenal, terutama yang ingin belajar memprogram. Kemudian karena berbasis Node, tidak perlu kita ngetik sintak ya. Bahkan cara mengetikkan pun nanti sangat sedikit. Yang perlu dipahami sekali itu adalah logika, logic ya. Logic itu cara pengambilan keputusan. Sebenarnya logika ketika kita hidup pun sebenarnya logika sudah masuk ya. Kita mau ikut kuliah atau enggak, kalau tidak ikut resikonya apa, kalau ikut harus menyediakan apa, itu kan logik ya, dan seterusnya. Itu jadi kita mulai, itu pengantar saja tentang penggunaan scripting. Saya sudah membuat proyek dasar sebenarnya supaya tidak perlu create project dari awal, supaya langsung cepat. Jadi saya membuat project kosong di Line Studio, saya share ya. Oke, ini masih project kosong, untitled. Kelihatan ya, bisa dicek. Nanti kalau tidak tampil, saya mau dikonfirmasi lewat chat atau langsung dibicarakan atau langsung diomongkan gitu ya. Oke, ini untitled project baru, terpisah dari project pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan belajar penggunaan visual scripting. Visual scripting sudah tersedia dalam resource. Ya. Jadi masuk pada resource, kita add, kita search saja visual scripting. Scripting visual, script grab. Ya. Ini penggunaan visual scriptingnya. Jadi kita mengakses dalam resource, ada script grab di situ. Kita bisa rename script grab ini. Misalnya saya rename script saya misalnya. Tuh.
Kemudian di inspektor ada, previewnya masih muncul juga. Kemudian di bagian panel objek kita membuat create scene object, di mana scene object ini akan kita tambahkan nanti script grab tadi. Ini saya rename dulu, saya berikan scene belajar misalnya script. Berbentuk objek. Ya. Script saya ini, script grab tadi, saya drag and drop saja ke komponen. Ya. Sesuai, ini scriptnya apa? Script saya masuk menjadi komponen dalam scene belajar script. Oke, jika sudah, saya double klik script saya. Silakan bagi yang bisa langsung mencoba, silakan saja ya. Bisa langsung mengakses Lens Studio, langsung dicoba. Ini tampilannya, karena saya hanya menggunakan layar monitor 13 inci di sini, semuanya jadi kelihatan penuh ya. Tampilannya jadi sangat penuh. Yang sebelah kiri ini panel-panel sebelah kiri, coba saya geser sebelah kiri, ternyata sudah mentok. Kemudian yang preview ini saya bisa di bagian kanan atas dari preview, saya bisa klik di situ supaya dia minimize ya, konsepnya minimize. Jadi muncul di luar dari panel-panel yang ada. Panel inspektor di sini saya geser saja ke kanan supaya bidang dari scene semakin luas. Kemudian di bagian dari editor, ini ketika kita klik script tadi ya, script saya, contoh di tempat saya ini, akan muncul script grab editor, di mana kita akan mengedit grafik dari scripting nanti. Bagian ini saya coba geser supaya agak kecil, atau ini sebenarnya bisa diminimalkan ya. Ketika muncul on awake dan update event ya. Ini ada namanya node on awake atau function on awake dan function update event. Di dalamnya kalau diamati dengan jelas ada grid kotak-kotak kecil, tetapi warnanya agak samar gitu ya. Itu hanya untuk supaya tampilannya menjadi lebih rapi. Beberapa programmer yang suka coding dengan rapi dengan tampilan ini. Tetapi nanti bagian-bagian mengatur ulangnya saya abaikan ya, supaya tidak terlalu lama. Itu ya. Navigasi kita bisa scroll untuk zoom in, zoom out. Kemudian bisa klik tengah untuk geser. Klik tengah atau klik kanan, kayaknya juga sama. Klik kanan atau klik tengah untuk menggeser dari script grab ini tadi. Karena bisa jadi nanti akan tambah banyak. Terus ya tampilannya sebenarnya ini. Ketika kita masuk ke suatu node, di situ ada icon I ya. I itu berarti information. Kita bisa lihat informasi apa yang muncul di situ. Ini tidak ada. Ini ada self update event. Kemudian ini ada tidak muncul infonya. Jadi saat kita membuat script dasar, basic tadi ya, dasarnya akan muncul dua event di sini. On awake dan update event. On awake itu hanya dijalankan pertama kali saat script ini diakses atau dieksekusi. Itu hanya sekali di awal. Sama seperti init kalau yang belajar Unity, atau kalau di HTML itu mirip seperti header. Di bagian header itu hanya diakses pertama kali. Update event itu akan diakses setiap frame per second-nya. Misalnya dalam 1 detik ada 30 fps misalnya, karena mungkin kemampuan smartphone-nya tinggi, dalam 1 detik bisa
menggambar, bisa menampilkan image itu 30 image, berarti update eventnya dalam 1 detik diakses 30 kali. Ya, jadi update event itu sesuai dengan frame per second-nya, berapa kemampuan dari smartphone yang digunakan. Kalau on awake itu hanya saat pertama kali saja. Itu ya, itu konsepnya. Kemudian ketika kita menambahkan fungsi, oh ya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, langsung saja ya. Misalnya saya kecepatan atau apa, silakan langsung diinterupsi. Ya. Oke. Menambahkan function atau menambahkan node di script graph editor ini, saya tinggal klik kanan. Saya bisa di sini ada banyak. Yang utama add node from library atau from subgraph file. Ya, itu misalnya kita menggunakan fungsi-fungsi grafik graph dari pengembang yang lain, dan itu dimungkinkan. Tetapi karena versi kita sudah bagus, itu kita nggak perlu lagi. Contoh di sini ya, kalau dulu saya masih harus menambahkan dari fungsi yang lain, add node from library. Di awal, kita latihan di awal, kita akan belajar penggunaan atau menambahkan teks ya, menampilkan teks. Kemudian kita akan menampilkan teks nanti menggunakan fungsi print. Jadi ada fx itu sebenarnya adalah function. Kalau yang ada tanda lonceng berarti event. Ada function, ada event. Event itu seperti kumpulan beberapa function, tetapi function itu hanya satu bagian kecil. Di pengenalan visual scripting ini, kita belajar mencetak atau print ya untuk teks atau pesan. Nah, ini silakan kalau bagi yang tipe-tipe yang harus tampil atau rapi gitu ya. Saya termasuk sebenarnya ya, model-model kayak kita harus rapi tampilannya. Jadi silakan diatur ulang. Ini sekali lagi bisa zoom in, zoom out. Kemudian ini function untuk print ya. Kemudian ini pesannya. Pesan apa yang akan dicetak? Function print ini mirip seperti println atau log.print atau scripting yang fungsinya mencetak ke konsol atau ke teks. Misalnya ini function print, saya tampilkan variabel, pesannya misalnya halo TJ misalnya. Ya. Oke. Terus akan saya jalankan kapan ini function print ini? Saya tinggal drag and drop. Langsung muncul. Ketika saya merefresh nanti, kan ini script ini sudah masuk dalam objek scene belajar script ya. Script yang kita pelajari ini sudah masuk dalam objek scene belajar script dari ini tadi ya, kan sudah masuk. Jadi kalau ini saya refresh dari lens-nya ya, saya refresh, dia akan mereload ulang ya, karena dia diinisialisasi di awal pertama kali. Sebentar. Saya perbesar atau ya, saya keluarkan saja dulu. Ini saya bisa resize. Oh, kebawa ke sini. Bentar. Saya bisa resize itu di bawah karena mau saya ini. Ini untuk resize preview ya. Bisa jadi seperti itu. Saya letakkan sebelah kiri saja. Misalnya ini saya reload ulang, bisa dilihat pada logger. Ketika ini saya reload ulang, reset, dijalankan lagi, on awake diakses lagi. Jadi akan muncul teks halo UT. Bagaimana kalau ini sebentar ini saya delete. Maaf. Oke. Bagaimana kalau print ini
saya tampilkan setiap refresh rate-nya. Ini saya harus meletakkan dulu. Oke. Oh. Nggak mau. Ya, kadang mau saya kayak baterainya sudah. Nah, ini ya. Ini akan kelihatan sekian 100 sampai berapa itu ya, 100 sekian kan dikumpulkan jadi satu karena setiap kali refresh rate dia akan dijalankan terus-menerus. Ya. Jadi ini saya undo saja. Oke. Ini ada 407 dicetak ya. Jadi akan sudah di-print sebanyak 407 kali. Karena pada update event. Ya, saya clear semuanya saja. Itu contoh dasarnya. Ya. Jadi ini hello world-nya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke bagian yang penggunaan event yang lain. Ini logger saya exit saja. Oke. Dipahami ya? Ya. Sekali lagi kalau diam berarti paham ya. Ya. Berikutnya, sesuai dengan panduan, sesuai dengan modul, kita akan belajar penggunaan event. Event yang akan kita gunakan nanti adalah event untuk buka tutup mulut. Jadi saat membuka, saat yang terdetek pada lens itu menutup mulutnya, kemudian membuka mulutnya akan menampilkan teks. Jadi di preview ini kita nanti akan ubah atau ganti dari idle person menjadi open mode, kemudian silakan salah satu dari open mode ini ya, misalnya saya ajak jam 4 misalnya. Ya. Oke, terus saya minimizekan lagi. Terus saya hapus yang sekarang sudah ada di sini. Tinggal di blok, drag and drop untuk selection ya. Itu terus saya delete. Oke, di sini saya akan menambahkan event untuk open mode dan event untuk mode close ya, mulut membuka dan mulut menutup. Jadi di sini saya add node from library, terus saya search mode open, ini event, ya. Kemudian saya cari lagi yang mulut menutup, mode close. Kadang karena saya orang grafik ya, scrolling atau memilih pakai mouse itu lebih cepat daripada ngetik. Ya. Dua event ini nanti yang akan kita gunakan saat lens, ya, saat lens atau Snapchat ya melalui Lens Studio ini mendeteksi penggunanya atau orang yang tertangkap oleh kamera membuka atau menutup mulutnya. Terus di sini kita akan gunakan teks untuk menampilkan nanti. Kita tambahkan teks pada panel objek. Kita buat dulu objek dan teks. Teks objek. Ini saya bisa ganti misalnya teks mode misalnya. Teks untuk mulut. Kemudian di sini sudah muncul teks untuk mulut ini menjadi bagian menjadi child dari scene belajar script. Untuk penamaan bebas saja ya nanti ya. Untuk penamaan silakan saja. Terus ini saya expand lagi. Ini teksnya masih terlalu kecil. Saya ubah saja ukurannya, size-nya. Misalnya kemarin itu saya coba yang lumayan besar itu 128 atau 135 misalnya. Nah, terus warnanya saya ubah misalnya saya pakai model pensil supaya cepat ya, nggak usah ngubah-ngubah atau geser-geser. Warna hitam,
kemudian saya berikan outline. Outline-nya saya berikan warna kuning, sampai gitu, tebalnya sekian ya. Atau ini saya perbesar lagi, 145. Nah, ini penggunaan teksnya. Terus tag ini tepat di tengah-tengah. Kita tetap bisa ubah juga posisi dari teks ya, sama seperti yang sebelumnya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita bisa ubah teks ini, misalnya teks saya pilih dulu. Oke, saya geser teksnya. Kira-kira di atas saja, di dahi aja ya, biar supaya tidak menutup mulutnya, tujuannya itu. Oke, kira-kira itu. Jadi setelah skripnya tadi kita tambahkan dalam script grab, kemudian kita menambahkan objek teks, gitu ya. Objek teks ini silakan tipenya atau bentuknya silakan saja. Kemudian saya coba minimalkan. Kita add note lagi dalam library, kita tambahkan teks input. Nah, ini sudah ada. Teks input nanti akan muncul di inspektor, ya, ini di inspektor dari objek scene belajar script. Ini muncul input 2, sini muncul input 2, di mana nanti ini sebagai teksnya diambil oleh node ini. Ini input 2 kita bisa ubah namanya menjadi yang lain, misalnya misalnya status mulut. Jadi ketika kita ubah nama node-nya di sini juga di inspektor juga akan muncul berubah ya, akan berubah juga. Kan nanti ketika kita membuat script ini untuk developer yang lain, script grab editor ini nggak akan muncul. Kan munculnya kan sebenarnya seperti ini. Munculnya scripting seperti ini, kita tidak mengakses scriptnya, kan? Seperti yang sudah kita kerjakan atau kita lakukan sebelum-sebelumnya. Oke ya. Di sini. Terus kita akan memberikan event dari mode open event. Nah, dari mode open event nanti kita akan gunakan munculkan teksnya. Ini saya geser saja dulu. Ketika event mulut terbuka terdeteksi, ngapain? Kita set teks, kita ubah teks. Bisa dipahami ya. Jadi ini masih error karena belum diisi. Ketika mulut terbuka, ketika terdeteksi event mulut terbuka, kita akan mengubah teks karena di sini masih kosong, value-nya akan muncul error, value-nya mulut terbuka misalnya. Terus status mulut ini kita hubungkan dengan teks. Ini kayaknya mouse saya atau ya. Oke. Ada yang keliru. Status mulut di sini, objek teksnya mana? Saya perlu klik dulu, definisikan dulu. Objek teks untuk menampilkan adalah text mode ini tadi. Ya. Kalau ini saya perbesar, ini saya bentar, ini saya geser berkecil lagi, terus oke.
Ini masih error. Dan saya tampilkan lognya. Saya tampilkan lognya. Window panel log. Ini ada error dengan set text. Oke. Saya coba refresh. Ini sudah oke sebenarnya. Sebentar, saya kok geser-geser terus dari tadi. Oh, maaf. Di Windows saya harusnya panel log dulu. Ya, supaya tidak masuk di panel-panel yang lain. Oke. Ini event set text status mulutnya terbuka. Harusnya sudah. Saya reset previewnya. Di sini eventnya adalah ini event sudah. Saya clear lognya dulu supaya muncul nanti kalau detect ada error lagi. Ya, ini harusnya sudah clear. Tapi kalau muncul error akan muncul lagi dalam loggernya. Oke, ini contohnya mulut terbuka, tetapi saat menutup tidak ada eventnya ya. Jadi kita menambahkan lagi saat mulut tertutup. Ya. Ini loggernya saya tutup dulu sambil untuk deteksi errornya nanti. Ini karena terlalu ini ya, kecil monitor saya, jadi harus geser-geser. Untuk mulut menutup, event mulut menutup, saya tinggal akses dari sini. Saya berikan juga set teks sama juga. Oke. Terus di sini saya berikan value mulut menutup tertutup. Oke. Terus saya tambahkan, ini masih error karena dia tidak ada teksnya kemana gitu ya. Dari yang status tadi saya masukkan ke teks. Terus saya reload ulang. Mulut terbuka terdeteksi, ini yang dijalankan. Mulut tertutup yang terdeteksi, ini yang dijalankan. Tampil di mana teksnya? Tampil pada ini, note ini. Note ini ada di objek. Jadi ini saya coba minimalkan. Saya berikan penjelasan sedikit di sini ya, di script graph editor ini. Ketika event mulut terbuka, ngapain? Oh, terdeteksi mulut terbuka. Kita sudah tinggal panggil saja eventnya. Tidak seperti yang kemarin harus bikin jarak landmark gitu ya, face landmark mendeteksi jarak. Di sini kita tinggal panggil ada mulut terbuka terdeteksi. Kita ubah set text, kita nilai teksnya kita berikan mulut terbuka. Sebentar. Ya, karena dekat dengan bandara, jadi ada beberapa kali ada pesawat landing di sini. Oke, saya ulangi lagi. Ketika event mulut terbuka terdeteksi, maka kita jalankan fungsi mengubah teks. Teksnya diubah menjadi apa? Menjadi mulut terbuka. Kemudian saat mulut terbuka ini mengubah teks yang mana? Mengubah teks yang ada di status mulut. Ini adalah objek. Jadi kita tadi menyiapkan objek dulu, text mode di situ objeknya. Objek itu akan dipanggil pada status mulut. Text mode.text dirubah pada teksnya. Jadi misalnya kita ingin mengganti warna, mulut terbuka atau mulut tertutup, kita tinggal setting pada
teksnya. Ini terbuka atau ini mungkin terlalu kecil. Atau saya perbesar saja ini, 165 misalnya. Kira-kira sudah memenuhi, hampir memenuhi ukuran layar ya, lebar layar. Kita developer tidak dipusingkan lagi juga dengan resolusi. Yang kita ubah di sini hanya font size. Font size-nya pun tidak ada, sebenarnya tidak ada satuan, pixel atau point. Ya, kita hanya gunakan saja font size. Tidak ada satuan di situ. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini tentang event dari mode open dan mode close. Misalnya ini kita ganti dengan person yang lain, itu harusnya juga sama. Oke ya. Tuh, contohnya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, Pak. Belum ya. Oke, sip. Terakhir, sekarang touch event. Ya. Sekali lagi mudah, ini scripting itu hanya karena mungkin tidak biasa ya. Untuk menambahkan touch event ketika kita menyentuh layar, itu, ada perubahan teks ya. Touch and event. Nah, jadi kita akan gunakan event. Event-event ini yang mendeteksi nanti ada terjadi perubahan apa saja di situ. Event ketika touch and menyentuh, saat kita menyentuh kan ada proses menyentuh di awal dan menyentuh di akhir, atau kan bisa jadi kita tap menyentuh terus menggeser ya, atau drag and drop, atau kita menyentuh agak lama, tap and hold gitu ya, itu berbeda juga. Tetapi di sini saat terdeteksi touch and kita menyentuh terus dari sentuhan itu kita lepaskan, nah itu event ini baru aktif. Ketika event ini aktif, ini saya minimalkan lagi, saya drag lagi untuk set teks lagi. Saya ubah teksnya. Kemudian teksnya di sini saya ubah nilainya menjadi layar atau screen ya. Kadang kalau saya berbicara layar itu kayak jadul banget. Screen disentuh. Ketika terjadi event touch, sentuhan, diubah teks screen disentuh. Teks ini akan tampil pada objek mana? Saya drag and drop lagi seperti yang di atas tadi. Saya perbesar previewnya. Menutup betul, mulut terbuka betul. Ketika saya klik, muncul screen disentuh. Oh, terlalu lebar ya. Oh, teksnya berarti saya kurangi aja, misalnya begini. Mulut terbuka, mulut tertutup, saya sentuh layarnya. Sudah. Itu yang kita lakukan untuk pertemuan hari ini. Kita masih belajar penggunaan visual scripting. Ini konsep visual scriptingnya. Kemudian saat mengedit visual scripting, kita kalau di Line Studio namanya script graph editor. Tinggal kita simpan project-nya, file, save project, belajar visual scripting misalnya. Selanjutnya, hampir sama seperti yang lain, project info dicek, berikan nama, kemudian upload atau publish ke Lens-nya masing-masing. Ya. Oke, terus jangan lupa juga saat ini di minimize screenshot. Jadi yang dikumpulkan screenshot pada bagian project ini, halaman project ya. Kemudian screenshot pada atau snapcode-nya ya, bukan screenshot. Snapcode kan di download ya.
Snapcode-nya di-download, kemudian juga dikumpulkan bersamaan dengan tugas. Jadi yang dikumpulkan 2 image, 2 gambar, screenshot dari project dan Snapcode. Oke, demikian materi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan cari-cari referensi tambahan ya terkait dengan event yang ada di sini. Tidak harus mode open, mode close, dan touch event. Silahkan berkreasi sendiri. Hanya untuk latihan dan tugas nanti menampilkan nama dan NIM pada saat mode open dan close ya. Jadi misalnya mode open menampilkan nama masing-masing, close menampilkan nomor NPM masing-masing ya. Kemudian saat task and event menampilkan kelas ya. Teknologi AR praktek kelas 11 misalnya kayak gitu. Oke, itu sebagai latihan dan tugasnya. Dan silakan dikerjakan langsung. Sebenarnya kan kita sampai sore ya. Kalau jangan menunda, sekali lagi jangan menunda waktu. Silakan dikerjakan. Terus dan sekali lagi akan tetap saya usahakan untuk rekaman ini bisa diakses, tetapi jangan jangan bergantung sekali ya. Jangan mengerjakan tugas, Pak, nunggu rekamannya dulu, jangan seperti itu. Oke ya. Oke, ini saya stop share. Apakah ada yang ditanyakan? Yang hadir 36. Oke. Kalau tidak ada, silahkan open kamera semuanya. Saya akan Pak, ya. Saya mau bertanya, tapi bukan tentang pertemuan kali ini. Pertemuan kemarin boleh apa enggak, Pak? Silakan. Jadi gini, saya tuh kan udah upload di Lens Studio, tapi saya lupa belum submit di kuisnya. Terus apakah ada keringanan apa tidak, Pak? Kalau tidak, juga tidak apa-apa karena itu memang salah saya. Oke, ya gini. Terima kasih pertanyaannya. Defaultnya tidak ada keringanan, oke ya. Tetapi ada kemungkinan di akhir saya akan memberikan kesempatan bagi yang ingin memperbaiki tugas. Tetapi waktunya tidak banyak karena namanya memperbaiki kan mungkin keliru, salah ngetik, salah apa kayak gitu. Ya, itu biasanya memang saya lakukan di akhir, tetapi durasinya tidak lama, mungkin hanya di hari terakhir saya berikan kesempatan sampai jam 12 malam misalnya. Jadi kalau sudah diupload tinggal dikirimkan ulang, disubmit ulang ya, atau tinggal disubmit saja kayak gitu ya. Jadi oke ya, sip. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, itu pertanyaan yang bagus juga ya bagi semua mahasiswa juga terutama. Kadang gini, ada beberapa saat atau beberapa momen gitu kita kelupaan atau kesalahan kita sendiri. Ya. Jadi mau nggak mau saat itu mungkin kita tidak mengumpulkan tugas. Ya. Tetapi kalau saya seperti ini, asalkan teratur mengumpulkan tugas, lepas salah satu itu nilainya tidak berdampak besar. Jadi dari 14 pertemuan, jika ada miss satu tugas, tetapi bukan tugas utama atau proyek akhir gitu ya, hanya miss satu tugas, kan Anda bisa melihat ada rubrik di RPS ya, atau dibaca di situ. Satu tugas itu masih bisa tertutup atau dengan tugas yang lain masih bisa saling menutup ya nilainya. Jadi satu tugas hilang itu parah-parahnya B. Gitu. Tetapi kalau semuanya oke gitu ya, mengumpulkan terus teratur sesuai dengan ketentuan, hanya satu tugas hilang itu masih bisa, kemungkinan dapat maksimum masih dimungkinkan. Gitu ya. Jadi dan biasanya saya memberikan ini di kampus yang lain juga, di beberapa kampus atau beberapa pelatihan saya yang saya berikan itu, biasanya di akhir saya memberikan kesempatan untuk perbaikan. Gitu ya. Apalagi sekarang pandemi, ada beberapa pemakluman, tetapi itu masih dalam tahapan kelupaan atau mungkin salah nama. Kadang cepat-cepat, mumpung masih di kota gitu ya. Ini pernah saya alami, ada mahasiswa kayak gitu di kota, Pak, ini cepat-cepat saya keliru ngetik, padahal saya harus yang mengkoreksi kadang bukan saya tetapi by system.
Ketika by system kesalahan ketik tidak tersubmit, gitu kan? Ya sudah, dia seperti Mas tadi yang memaklumi, udah ini kesalahan saya. Tetapi hal itu akan saya berikan sedikit toleransi, tetapi di akhir, tidak saat ini. Ya, biar semuanya ngumpul di akhir. Walaupun nanti mengumpulkan dapat nilai, tetapi nilai tidak maksimum karena juga supaya fair dengan yang lain yang sudah mengumpulkan tepat waktu. Oke ya. Oke, sip. Terima kasih sekali. Ya. Berlaku untuk yang lain ya. Jadi belajar menanggung resiko itu belajar dari mahasiswa ya. Oke, sip. Silakan open kamera. Silakan open kamera. Saya akan memberikan screenshot untuk presensi. Ini termasuk yang juga bisa Anda gunakan ya. Kemarin Pak, saya lupa presensi, tetapi saat screenshot memberikan bukti itu masih saya maklumi. Itu juga ya. Jadi tidak masalah juga. Ya, kondisi apalagi ini cuaca dan beberapa sinyal di Indonesia itu bergantung pada cuaca, ya kan? Cuacanya jelek, sinyalnya ikut jelek. Oke, ada 2 halaman yang ada di sini, halaman pertama dan halaman kedua. Ya, halaman pertama, sebentar saya maksimalkan dulu. Saya ambil dulu ya, halaman pertama 1, 2, 3. Kemudian halaman kedua 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, terima kasih bagi yang setelah hadir. Sekali lagi jangan menunda waktu, segera diselesaikan tugasnya ya. Supaya tidak mepet waktu juga. Terus rekaman nanti coba saya upload saya share ke e-learning, tetapi jangan ditunggu sekali lagi ya. Oke, saya kira cukup untuk praktek pertemuan 11 hari ini. Jika ada mengalami kesulitan, silakan gunakan WA Group. Oke, sekali lagi terima kasih. Pertemuan hari ini saya akhiri. Selamat sore. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat sore. Sore, Pak. Oke, selamat sore. Terima kasih.